Oke. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Jadi penuh dengan problematika dan juga kita tahu sendiri ya, kemarin baru terjadi demo yang udah hampir semingguan tuh. Mereka berharap untuk Indonesia lebih maju lagi. Ini juga faktornya juga dipengaruhi oleh para orang anggota-anggota dewan yang selama ini mungkin ya rakyat Indonesia sudah merasa ini udah terlalu over tentang tentang kebijakan-kebijakan mereka dan juga perilaku mereka lah sebenarnya. Ya ini mungkin akan membuat Indonesia untuk beberapa bulan ke depan akan tidak baik-baik saja, terutama dalam segi hal ekonomi. Mengulang kembali di 98, apakah akan jadi seperti yang lalu, krisis moneter dan segala macamnya? Oke. Untuk kejadian 98 sih tidak sampai akan terjadi seperti itu. Tapi kemungkinan besar ini lebih mengeluarkan effort yang lebih besar untuk para warga Indonesia sendiri. Kenapa? Karena kita lihat di sini ya banyak sekali pemainnya, dalam arti aktor-aktor intelektualnya gitu. Kalau di 78 di 98 itu aktor intelektualnya nggak sebanyak seperti yang sekarang. Jadi kita sudah mulai bisa baca ya tuh, banyak sekali orang yang memanfaatkan perkeruhan, maksudnya mereka semakin memperkeruh keadaan yang sekarang sedang kita hadapi. Ekonomi sendiri? Ya, kenapa? Ekonomi sendiri, apakah akan jadi seperti krismon atau naiknya dolar segala macam? Ya, kemungkinan besar naik tapi tidak seperti 98. Kenapa? Karena ya kita bisa bilang ya, maksudnya faktor dari perekonomian juga kan, Amerika juga sebenarnya ada andilnya di sini sebenarnya. Kenapa? Dolar itu mau tidak mau setelah kejadian akan berbalik naik. Dolar ini akan berbalik naik dan kemungkinan besar ya di angka yang mungkin masih cukup wajar sih, tapi tidak separah dengan 98 dulu. Kalau kita lihat nih gini, itu kan akumulasi dari rakyat Indonesia merasa bahwa lu kan wakil rakyat, ya. Kita dibayar pajak segala macam. Nah, kepicunya saat ada kalimat tidak baik, kalimat tolol, ada ketika kenaikan gaji mereka, euforia, parodi segala macam. Ini kalau di kartu sendiri, mereka ini akan seperti apa? Oke. Mereka sendiri akan terbunuh dengan pelan-pelan, dalam arti ya ini gini, mereka akan redup sendiri secara terang-terangan ya, mereka akan redup sendiri. Orang-orang yang mereka itu sudah menyakiti hati rakyat Indonesia. Ya kita nggak sebut namanya, tapi yang pasti kan kita sudah tahu ya, beberapa artis Indonesia ini akan benar-benar dibenci oleh masyarakat Indonesia di sini. Kenapa? Ya karena itu mereka sendiri. Semua ini akan terjadi namanya sebab akibat, inti seperti itu. Oke, Bang, kan bisa dibilang setelah kejadian ini ada beberapa anggota yang kemarin seperti dijarah ya kan, dan akhirnya diinfokan dinonaktifkan sebagai anggota DPR dari partai-partai. Ini mungkin apakah sementara atau memang nantinya akan tidak bekerja lagi sebagai anggota DPR? Secara fungsional mereka hanya sementara, karena lebih tepatnya untuk meredam emosi rakyat sendiri. Kenapa? Karena kan sebenarnya kalau misalnya dia mau diberhentikan, harusnya dia harus benar-benar dia sudah tidak aktif sama sekali. Ini kan hanya dipindahkan posisi dia itu dari komisi 3 menjadi komisi 1. Jadi apa bedanya gitu? Ini hanya untuk meredam permasalahan di rakyat Indonesia aja. Tapi ya terlepas dari itu, rakyat kita juga sebenarnya udah muak banget tuh, dan dengan segala sepak terjang mereka semua. Ya, tapi kita akan lihat nanti seperti apa.
Oke, Bang, tadi kan hanya dipindahkan ya dari 3 ke 1. Betul. Pertama, apakah sosok orang ini akan tetap dengan kesombongan arogansinya atau ya udah merendah tapi tetap aja seperti tadi bahwa masyarakat tetap sudah muak, lebih baiknya better lo cabut deh gitu. Gimana kalau menurut Kartu? Apakah dia akan berubah gitu? Berubah sih tidak, tapi ini jadi shock terapi buat dia. Kenapa? Karena ini satu apa ya, kalau kita bilang kalau di kurva tuh dia udah di peak di sini. Nah, pada saat di peak jatuhnya tuh naik banget. Lebih baik kita sebagai orang itu lihat kita biasa-biasa aja lah, nggak usah seperti itu lah. Kredibilitas dia sendiri akan tetap sama atau masyarakat tetap even dia minta maaf atau apapun mengubah mindset masyarakat gak terhadap sosok ini? Sangat berubah mindset masyarakat dan itu berpengaruh untuk apa ya namanya popularitas ya. Mungkin kan dia sekarang udah merasa popularitas ya, itu akan berpengaruh dengan popularitas dia. Itu akan meredup secara pelan-pelan. Jadi dia bukan hanya apa ya namanya, bukan hanya sanksi moral, sanksi sosial juga, tapi ini udah kena mental dia sebenarnya, gitu. Apalagi dengan penjarahan kemarin di rumahnya dia sendiri itu kan ditemukan yang barang-barang antik semua ya, gitu. Oke, tapi Bang dari beberapa penjarahan yang dilakukan kemarin di beberapa tempat, apakah itu memang murni dari pendemo yang melakukan atau ada indikasi yang ditunggangi memang sengaja diberi ruang untuk para pendemo untuk menjara mungkin sebagai jebakan atau seperti apa? Ya. Nah, ini bukan pure dari seorang pendemo. Di sini ada yang menunggangi. Tapi ini semua akan terjadi. Kenapa? Karena memang ini yang diinginkan oleh rakyat. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang adalah bukan tontonan ya. Lebih tepatnya adalah bukan titipan juga. Intinya sih mungkin ini semua paralel lah, berjalan bersamaan. Tuh, ya kan? Terlepas dari pendemo-pendemo ini sebenarnya si pendemo-pendemo ini tidak ingin apa ya namanya berbuat menjarah atau apapun itu. Jadi lebih tepatnya ada sosok yang menungganginya. Gitu. Oke, Bang, shock terapi terhadap banyak artis yang dijarah, bahkan rumah menteri segala macam gitu. Kalau kita lihat apakah kedepannya betul-betul akan dibenahi atau sementara dalam artian gitu loh, biar damai aja deh. Atau memang presiden dan yang lain itu melihat bahwa memang ini harus dibenahi dari segala macam sisi. Konteksnya adalah secara eksekutif dan yudikatifnya masih belum sinkron. Presiden masih menginginkan ini sebenarnya harus dituntas full. Tapi kita lihat nih, nah kan dari sisi apa namanya ya orang-orang dewannya sendiri mereka masih merasa bahwa ini adalah satu permainan yang sebenarnya menurut mereka tuh akan selalu berulang-ulang gitu. Jadi bukan apa ya, bukan jadi shock terapi buat mereka, tapi ini akan menjadi mereka lebih berhati-hati. Bukannya hanya untuk tidak mengulang, tapi untuk mereka lebih berhati-hati sebenarnya di sini. Akankah membaik Indonesia? Oke, akankah membaik Indonesia? Agak buat tahun ini dan 2 tahun mungkin sampai setahun ke depan kayaknya masih akan belum baik-baik saja, karena yang kemarin aku bilang bahwa ini banyak sekali orang yang negara-negara luar terutama ya mengintervensi Indonesia. Ini kita bisa sebut ya, maksudnya negara adikuasa lah, gitu. Bisa dibilang kejadian demo ini atau kericuhan saat ini banyak yang mengatakan ini salah satunya adalah mungkin dugaan ingin mengkudeta presiden sendiri. Di balik itu ya kan ada politik juga di balik itu untuk presiden mundur atau sebagainya. Mungkin benar atau tidak sih dari pandangan? Iya betul. Jadi gini, untuk mengarah kudeta kemungkinan besar ini tidak akan terjadi sebenarnya. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang masih bergantung dengan adanya presiden kita ya, tepatnya Pak Prabowo ya. Tapi di sini banyak sekali orang yang berusaha untuk menjatuhkan Pak Prabowo sendiri. Tapi untuk mengarah ke kudeta, saya rasa agak berat. Kenapa? Tuh, karena di belakangnya Pak Prabowo ini
masih bisa dibilang dia punya power yang kuat untuk pegang kendali di TNI. Jadi kemungkinan untuk kudeta itu sangat berat sekali. Untuk maksudnya untuk ya kita bilang lawan politik atau mantan presiden yang lalu atau gimana, mereka tidak punya power yang kuat seperti Prabowo. Karena Prabowo ini mau tidak mau, suka dan tidak suka, dia itu seorang mantan danjen, jadi kemungkinan besar ya dia tahu lapangan. Dan ini kan kalau kita bilang kan mereka semuanya adalah hierarkinya jelas dan mereka punya pegang satu komando. Bang, satu lagi kan setelah kejadian kemarin demo beberapa kali dan kemarin juga sempat hari kemarin dan sekarang lebih diketat untuk pengamanannya, bahkan ada yang mengatakan jangan sampai darurat militer itu terjadi. Dan apakah mungkin kedepannya darurat militer akan terjadi atau seperti apa? Sebenarnya kalau kita bilang darurat militer itu akan terjadi sebenarnya. Ini akan terjadi. Ya inilah makanya tinggal nanti pemerintah ini gimana cara mereka bukan mengucapkan, lebih tepatnya membentuk kalimat itu bukan seperti darurat militer. Tapi kan kita sudah lihat sendiri ya di sini kan Polri dan TNI saja masyarakat juga sudah mengetahui ya mana yang pro rakyat dan mana yang tidak pro rakyat antara polisi dan TNI. Jadi intinya secara tidak langsung darurat militer itu sebenarnya sudah terjadi. Ya. Dalam waktu dekat ini, maksudnya atau dalam kejadian ini atau nanti akan terjadi? Bukan saat ini, tapi nanti akan terjadi. Karena ya gini loh, maksudnya gini, setiap apapun itu yang namanya pergejolakan atau pergerakan demonstrasi dan lain-lain itu sebenarnya kan kita sudah tahu ya, ada aktor intelektual di belakang itu yang menginginkan untuk ya lebih tepatnya untuk kepentingan mereka pribadi dan golongan gitu. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini tidak mungkin semata-mata hanya rakyat Indonesia yang merasa sudah dihianatin, tapi lebih tepatnya adalah banyak yang ditunggu. Makanya ini aku sangat bilang bahwa kalau bisa kita sebagai rakyat Indonesia yang sangat pintar menurut aku untuk harus bisa memilah bahwa ini adalah memprovokasi atau apa, kita baru bisa memilah. Satu lagi mungkin tuntutan dari rakyat atau dari masyarakat adalah 13 tuntutan. Ya kan, yang diinginkan agar ini cepat selesai. Kalau tidak akan terjadi lebih besar lagi gelombangnya. Dan kemarin Presiden sendiri sudah mengabulkan kurang lebihnya 2 tuntutan dari 13 tuntutan. Apakah nanti pemerintah atau presiden itu mengabulkan 13 tuntutan dari rakyat sendiri? Salah satunya adalah undang-undang perampasan aset. Seperti apa sih mungkin langkah Pak Presiden dalam waktu dekat ini ke depannya untuk meredam semua kericuan ini? Apakah ini akan difasilitasi atau diinikan oleh presidennya? Iya, tapi dengan segala pertikaian yang ada. Jadi karena gini, kita lihat ya sebenarnya Pak Presiden ini sebenarnya orang yang sangat baik. Kenapa? Dia sangat memperhatikan dan pro rakyat. Tapi kita bilang jujur aja ya, di pemerintahan dia atau di kabinet-kabinetnya dia sendiri ini banyak sekali orang yang mengambil keuntungan dari Pak Prabowo. Lihat ini, banyak sekali yang mengambil keuntungan dari Pak Prabowo. Makanya kemungkinan besar untuk dari 13 itu tidak semua akan difasilitasi, tapi hanya beberapa item yang pasti untuk tunjangan DPR betul akan dihilangkan. Dalam arti yang seperti kemarin sudah disahkan itu akan ditarik kembali, dan beberapa tunjangan lain. Tapi kalau untuk yang lain ya inilah makanya beratnya bahwa kita kan
untuk kayak seperti dulu Tritura atau apa itu kan hanya 3 permintaan, ini 13 permintaan yang kemungkinan besar ya ini akan berdampak kepada menteri-menterinya sendiri. Kalau untuk undang-undang perampasan aset sendiri, apakah bisa terjadi ya? Atau bagaimana? Masih mati suri juga. Jadi masih belum bisa terlaksana. Karena itu kita bilang Indonesia ini terlalu kaya. Indonesia ini terlalu mempunyai banyak sumber daya alam yang sangat tidak ternilai lah intinya. Jadi banyak sekali orang yang bermain di sini. Jadi kalau kita bilang untuk nanti perampasan aset, undang-undang perampasan aset, ya itu masih tidak akan terjadi, masih belum. Bagaimana dengan tuntutan merombak kabinet? Nah, tuntutan untuk merombak kabinet, ya itu akan terjadi dalam waktu dekat. Ini akan terjadi untuk perombakan karena di sini sudah disusun dan ini sudah banyak bukan waiting list, orang-orang yang akan menjadi menteri-menteri baru. Tapi Pak Presiden menyadari dong bahwa kabinetnya kurang baik. Dia sadar. Cuman itulah yang namanya presiden. Dalam arti kan kita sebagai negara yang yang mempunyai azas Pancasila kan berarti kan banyak yang kita pertimbangkan, termasuk dari anggota dewan yang terhormat itu gitu. Jadi ya inilah yang namanya kita bilang dinamika politik. Maka tadi kan beberapa kabinet merah putih akan dirombak. Yes. Mungkinkah orang-orang yang kemarin didesak untuk mundur atau berhenti, yang seperti salah satunya orang-orang Ahmad Saroni, Yakuya, Eko, Nafa, dan beberapa orang lainnya itu akan mundur atau masih bisa berjalan sebagai anggota DPR? Iya, gini loh, maksudnya mereka ini adalah orang-orang yang bisa dibilang urat maunya sudah tidak ada. Jadi intinya, karena gini, mereka punya kebutuhan di sini. Jadi kalau bisa dibilang tidak dan maksudnya secara iya dan tidak, mereka masih menikmati jabatan itu. Mereka masih menikmati jabatan itu. Tapi ya gimana dong? Sekarang rakyat aja udah nggak pingin. Nah, kita lihat nanti seperti apa. Kenapa saya bilang gitu? Karena walaupun dia mempertahankan untuk tetap sebagai anggota dewan, ya, di tahun berikutnya rakyat di periode berikutnya pemilihan berikutnya rakyat sudah tidak akan pernah mau memilih dia. Itu seperti itu. Silakan mereka jalan. Tapi untuk next 4 tahun ke depan, 4 tahun ke depan rakyat tidak akan memilih mereka. Oke, Bang, terakhir dari saya terkait Ahmad Saroni. Oke. Apakah ini menjadi shock terapi dia dan sampai sekarang kan belum ada permintaan maaf apapun bahkan di luar negeri gitu. Betul. Ini betul-betul kena mental nggak sih? Kalau dibilang kena mental, dia sebenarnya orang yang ditempa dengan mental yang sangat baja sebenarnya. Dia sudah terbiasa dengan seperti ini. Cuman yang kita tunggu itu adalah niat baiknya dia untuk meminta maaf. Tapi belum ada sebenarnya. Gitu. Belum ada. Dan kalau kita bilang shock terapi, ya of course shock terapi. Tapi dengan nominal kekayaan yang dia sudah kumpulkan, kemarin dengan terjadinya seperti itu tidak ada apa-apa buat dia. Gitu. Jadi ada rasa malu kan ketika ditemukan barang-barang yang ya pasti lah. Ini harga diri loh, malu dia. Gitu. Ini harga diri. Jadi dia malu. Gitu. Udah? Sip. Oke. Terima kasih.